Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat istiqamah, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita mampu untuk mensyukurinya, kita mampu untuk gunakan dalam beribadah kepada Allah, kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia, mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai halaman 41 ya. Sampai halaman 41. Di faslun yang terakhir, paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun wa syaraitu wujubul jizyah khamsu khisalin. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa syarat-syarat wajib jizyah, jizyah itu pajak tahunan yang diberikan kepada orang-orang kafir yang sudah damai. Maksudnya orang-orang kafir yang tertawan atas orang-orang muslim ya setelah menjalani peperangan, begitu ya. Jadi seorang kafir ketika selesai perang dia kalah, maka dia dalam tawanan seorang muslim. Nah, ketika itu maka dia ada pajak tahunan. Atau seorang kafir yang hidup di daerah atau di wilayah seorang muslim, maka dia terkena pajak. Ini kalau hukum Islam. Lalu dalam fikihnya begitu. Nah, syaratnya orang kafirnya itu harus balik pertama, kemudian berakal, kemudian khurriyah merdeka, tidak budak, dzukuriyah laki-laki ya. Terus wa ayyakuna min ahlil kitab au mimman lahu syubhatu kitab, ya seorang ahli kitab atau orang majusi dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya wa aqallul jizyah, sedikit-sedikitnya jizyah itu yang diambil orang-orang kafir ya, itu adalah dinarun, 1 dinar. Itu paling sedikit diambil pajaknya per tahun itu 1 dinar. Ya. 1 dinarnya saat itu berapa, yang penting ya pokoknya diambilnya 1 dinar. Ini buat golongan yang paling rendah. Orang-orang kafir yang golongan menengah ke bawah. Bahkan bukan sampai menengah, yang bawah, golongan yang paling bawah ini diambil pajaknya cuma 1 dinar. Ya. Fi kulli haulin, setiap tahun. Fi kulli haulin.
Kemudian wayu khodu, dan juga diambil minal mutawasid, orang-orang kafir yang hidupnya menengah, tidak miskin dan tidak kaya. Maka berapa? Dinaroni, 2 dinar. Pajaknya kena 2 dinar. Ya. Coba kalau itu diberlakukan, makmur ya, kayaknya orang Islam makmur. Saya nggak diberlakukan hukum ini, ya. Jadi kalau hukum Islam, hukum fikih ini diberlakukan saat ini, ya insya Allah. Sebenarnya masalah pajak tahunan, zakat itu kalau benar-benar diberlakukan, insya Allah orang-orang Muslim ini nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang pokoknya sampai kelaparan lah istilahnya. Semua itu akan makmur ketika semua orang Muslim itu menunaikan zakat malnya dengan semestinya, ya, itu insya Allah. Karena kan banyak orang-orang kaya itu tidak tahu akan zakat mal, itu nggak ngerti, dia padahal Muslim gitu loh, nggak tahu, pura-pura nggak tahu, atau memang dia tahu nggak mau mengeluarkan zakat, itu ya. Memang kalau urusan dunia berat, sepeser pun kalau udah terlalu cinta akan dunia, hitungannya itu minta ampun. Bahkan hitungan sama Allah aja dihitung bener, begitu ya. Ini kalau sudah hatinya tertutup akan dunia. Jangankan diambil 2,5%, 1% aja berat. Ini masalah dunia. Maka orang yang sangat-sangat dicintai sama Allah Subhanahu wa taala itu orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Di dalam hadis itu dijelaskan, di antaranya memberikan makan fakir miskin, anak yatim, orang yang lagi kelaparan, ya, terus menolong orang yang lagi terbelit hutang. Salah satu itu pokoknya hubungannya dengan dunia, ya. Bahkan ada sebuah hadis, Allah itu lebih cinta kepada orang yang ahli sedekah, maksudnya orang yang dermawan walaupun dia tidak pandai dalam beribadah, ya. Ada orang yang tidak pandai dalam beribadah, ibadah mah susah pas-pasan, tapi sedekahnya subhanallah, ya. Ada orang yang ibadahnya kuat, cuman pelitnya minta ampun. Allah tidak suka orang yang seperti ini, kurang suka orang yang seperti ini. Jadi kalau kita bisa, ya dua-duanya kita lakukan. Justru ketika manusia itu terlihat baik buruknya itu biasanya sih ya, kalau udah meninggal itu terlihat. Ya kalau kita lihat, saya tuh nggak pernah ya lihat pernah dengar cerita nih waliullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini pakai contoh mungkin untuk memotivasi kita. Jarang beliau itu ada cerita beliau itu ibadah sampai kuat, sampai nggak kayak Mbah Hashim itu kan ibadahnya subhanallah. Bahkan ketika sholat malam untuk mendoakan santri-santrinya aja ya, itu sholat malam rokaat pertama itu baca kahfi berapa kali gitu dalam satu rokaat. Kemudian baca surah taubah berapa kali. Sholatnya itu, ibadahnya pokoknya banyak. Di dalam cerita-cerita ibadah beliau itu subhanallah, kuat ibadahnya. Nah kalau salah satu waliullah yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau kita sering juluki Gus Dur, ini ibadahnya mah biasa-biasa aja, nggak terlihat ibadah yang begitu kuat, atau ibadahnya yang ibadah malam terus sholat, ini enggak, cuman sedekah beliau. Ya, bahkan ya suatu cerita ketika beliau itu menerima gaji, ini sama sekali sepeser pun nggak dibawa pulang, sampai dimarahin keluarganya, dibagi-bagi ya sama orang-orang yang lagi membutuhkan. Sedekahnya minta ampun. Bahkan diakui para ulama ya, beliau ini salah satu waliullah, sampai sekarang nggak pernah sepi makamnya.
Sampai meninggal aja membawa kemanfaatan bagi masyarakat sekitar. Tuh, meninggalnya aja masih membawa kemanfaatan. Subhanallah. Jadi memang ya, kita itu usahakan sering memberikan kemanfaatan kepada orang lain apapun bentuknya. Ibadah juga kita kencengin, mantap itu. Ya. Tapi kalau dipilih ya, kita ahli ibadah tapi pelit, atau kita nggak ahli ibadah tapi dermawan. Mending nggak ahli ibadah tapi dermawan, asal melakukan yang wajib, nggak berdosa, isi ibadahnya biasa-biasa aja gitu. Tapi dermawannya minta ampun, insya Allah ya, itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi jizyah adalah pajak tahunan yang diambil dari orang-orang kafir ya. Itu diambil 4 dinar. 2 dinar bagi orang yang menengah. Ya. Kemudian waminal musiri, diambil harta pajak tahunan dari orang-orang yang kaya. Musir itu orang-orang yang kaya, menengah ke atas. Arba'atu dananir, 4 dinar. Lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi, berapa kali lipat? 4 kali lipat dari orang yang miskin. Ya, wa yajuzu, dan dibolehkan ayyashtarita, memberikan syarat alaihim ya, kepalaihimud diyafah, dan disyaratkan apabila seorang mukmin itu alaihimud diyafah, bertamu itu diperbolehkan. Ketika seorang mukmin mau bertamu dimanapun itu diperbolehkan. Maksudnya bertamu kepada orang kafir ya, siapapun harus dipersilahkan. Itu diberikan syarat seperti itu, karena dia udah hidup damai, ya udah, siapapun orang muslim mau bertamu silahkan, nggak apa-apa ya. Fadlan an miqdarihil jizyah, setelah diambil dari semua harta pajak tahunannya itu. Maksudnya pajaknya sudah diambil, kemudian diberikan syarat, kalau saya bertamu harus diperbolehkan. Itu intinya. Kemudian wayatadhammanu aqdul jizyah. Wayatadhammanu mengandung ya, wayatadhammanu atau jaminan, aqdul jizyah, dari akad jizyah itu adalah arba'atu asyya, ada 4 jaminannya. Ayu adul jizyah, agar membayar pajak tahunan di setiap tahunnya. Itu perjanjiannya, jadi jaminannya itu. Wa antajri alaihim ahkamul Islam, wa antajriya, berlaku alaihim kepada orang-orang kafir tadi, ahkamul Islam, hukum Islam. Kalau dia sudah damai hidup di daerah orang muslim, maka dia harus menerima, harus berlaku dia harus mengikuti hukum Islam. Apa yang diberlakukan hukum di situ ya udah dia ikutin harusan begitu. Nah, kemudian wa alla yadhkuru, dan tidak boleh membicarakan, menyebut-nyebut dinal Islam, agama Islam, illa bi khairin, kecuali kebaikannya. Membicarakan kejelekan-kejelekan Islam, orang hidup di wilayah muslim kok menjelek-jelekan agama Islam. Nah, boleh, itu persyaratannya. Kalau tidak, dia udah damai. Itu seorang tawanan yang sudah hidup bermasyarakat, bersatu di daerah atau di tengah-tengah orang muslim. Ya. Wa alla yaf'alu ma fihi, wa alla yaf'alu, dan tidak boleh mengerjakan ma, sesuatu, fihi, di dalam daerah itu, dararun, yang membahayakan alal muslim, kepada orang-orang muslim. Nggak boleh dia bekerja pokoknya yang membahayakan kepada orang muslim nggak boleh. Orang kafir yang sudah menjadi tawanan itu nggak boleh bekerja yang bisa membahayakan. Wa yu'rafu, dan diketahui, bilibsil khiyar, dengan memakai identitas. Loh, ada identitasnya. Oh, ini orang non muslim, ini sudah dhimmi, sudah damai, dikasih identitas kalau udah tawanan itu. Wasaddiz zunar, ini sejenis zunar, ini juga sejenis identitas namun khusus.
ditaruh di depan dadanya, pas dibawa di atas perut dikit, pas ini, itu kain kayak kain tebel gitu dijahit di situ, bahwa itu sebuah tawanan, ya, tawanan orang-orang Muslim dari orang-orang kafir yang kena tawan orang Muslim gitu. Wa yumna'una mirruku bil khaili, dilarang, wa yumna'u dilarang, mirruku bil khaili, menunggangi kuda, nggak boleh naik kuda tawanan itu. Karena apa? Kuda ini salah satu alat perang, nggak boleh dia memakai alat. Kalau udah damai, kuda itu zaman dulu ya dicap sebagai alat perang, ya. Kuda rata-rata mah diambil semua, dirampas sama itu, termasuk ada harta ghanimah nantinya, itu ya. Oke. Jadi itulah tawanan yang wajib, tawan-tawanan orang-orang non muslim yang sudah ditawan orang-orang muslim, ya. Tawanan orang kafir yang sudah ditawan oleh orang muslim, maka dia ada pajaknya, kemudian setiap tahunnya harus mengeluarin jizyah tadi, ya. Terus nggak boleh mengganggu, nggak boleh ngomongin Islam, pokoknya hidup damai di situ udah, ya. Nggak boleh momennya dipaksa harus Islam, tidak, karena Islam nggak ada paksaan. Dipaksa harus masuk Islam nggak boleh, ya, nggak boleh begitu. Itulah perbedaannya. Namun kalau ketika sudah Islam kok non muslim atau murtad, keluar dari Islam, maka dipaksa untuk kembali ke Islam. Ini hukum fikihnya. Ketika ada orang yang udah muslim kok kafir, maka kita ajak kembali. Kalau dalam fikihnya itu, kita ajak kembali, kita nasihati. Dalam 3 hari kau nggak mau bertaubat, nggak mau segera mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, sebelumnya sudah saya jelaskan, ya. Kalau dalam fikihnya hukumnya boleh dibunuh, itu halal darahnya. Ini kalau dalam hukum Islam. Cuman sekali lagi, karena ini hukum negara, hukumnya bukan hukum Islam, maka tidak boleh. Baik, selanjutnya Kitabus Shaidi wad Dabahah. Kitab atau menjelaskan tentang buruan atau sembelihan. Binatang buruan, ya, atau sembelihan. Wa ma qudira ala dakatihi fadakatuhu fi khalqihi wa labnatihi wa labbatihi. Wa ma perkara qudira ala dakatihi, binatang yang mana binatang ini termasuk binatang jinak. Kan ada binatang yang enggak jinak, ada binatang yang jinak. Fadakatuhu, maka menyembelihnya. Ya, cara menyembelihnya adalah fi khalqihi walabnatihi, tenggorokan bagian atas atau bagian bawah. Kalau khalqi itu tenggorokan bagian atas, mentok sini boleh, mentok sini boleh, ya. Itu jadi kan ada yang menyembelih itu ada yang mentok banget. Biasanya jagal-jagal itu yang dagingnya biar nggak keambil di kepala, dipentokin sini, set. Tuh cara nyembelihnya. Di bawah dikit juga apa, paling bawah tenggorokan ini paling bawah nggak apa-apa cara menyembelih. Ini sah, ya, itu sah. Dengan cara 2 itu udah sah. Kemudian wa ma lam yuqdaru ala dakatihi, bagi binatang yang tidak jinak, ya, fadakatuhu, maka cara menyembelihnya adalah aqruhu haitsu qudira alaihi, melukai di daerah mana saja, ya, yang penting bisa menyebabkan itu mati karena luka yang kena. Apa luka yang kita sasar, untuk kita tujukan kepada binatang yang kita mau sembelih. Umpamanya ya kita berburu kelinci, berburu rusa, atau berburu apa, ya, ya udah kita pasin apanya, begitu kita tembak atau kita panah, nah mati, itu hukumnya sah, ya. Sekarang begini, ada sapi stres, susah, kita udah gimana itu, udah nggak jinak lagi, gimana cara menyembelihnya?
Nah, ini kasus umpamanya ada sapi karena udah stres umpamanya ngamuk lepas, nggak bisa di. Kalau memang nggak bisa dan nggak bisa diikat, sama sekali nggak bisa diikat, ya mungkin dengan cara lain. Ya, kalau memang sekiranya masih bisa diikat, bisa ditangkap, ya sembelihlah dengan cara normal. Itu. Maka apa ya? Ketika kita berburu apa ya? Berburu rusa atau berburu kelinci yang hutan itu kan udah nggak bisa. Mau sembelih gimana? Kelinci itu halal. Tembak atau di senapan pakai senapan atau pakai panah. Dah kita panah, kita bismillah niat menyembelih dengan melukai bagian manapun, insya Allah kita niat menyembelih. Nah itu diperbolehkan pula cara seperti itu ya, sah. Nah, kemudian wa kamalud zakati, sempurnanya sembelihan itu adalah arba'atu asya, ada 4. Ya, qat'ul khuluqi wal marki, ya. Kerongkongan dan tenggorokan. Maksudnya ini diputus set, ya. Wal wadjaini, urat, 2 urat besar di sini itu terputus. Ini sempurnanya loh ya. Seandainya 1 terputus ya nggak apa-apa. Nanti lama-lama juga mati. Tapi kan kasihan, menyiksa gitu loh. Kalau kita berbicara sempurna maka dua-duanya harus terputus gitu loh biar sempurna. Urat itu ini yang paling penting. 2 urat. Wal wadjaini itu 2 urat. Ya. Itu 2 urat. Wal majzi'u, setidaknya minha dari dabhah tadi syai'ani qat'ul khuluq, setidaknya itu tenggorokannya sudah putus, yang bagian bernapas gede itu loh. Kalau keluar itu udah putus. Setidaknya itu udah putus, udah. Tapi kalau urat 2 kanan kiri belum putus, memang lama matinya. Ya, kasihan. Nah, itu setidaknya itu sudah putus. Tenggorokannya putus yang gede itu Pak ya, yang untuk pernapasan utama itu udah putus, udah beres ya. Tapi ya lama, setidaknya itu sudah terputus, maka dihukumi sudah sah. Nah, permasalahannya ketika menyembelih tidak pakai basmalah itu hukumnya gimana begitu. Nah, sembelihan di sini tidak disyaratkan atau tidak diwajibkan untuk membaca basmalah. Begitu. Di dalam syarahnya kitab ini dalam Fathul Qorib itu dijelaskan jumhurul ulama, mayoritas ulama antara lain yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya, Imam Hambali. Pokoknya kebanyakan ulama menghukumi membaca ketika menyembelih membaca basmalah ini adalah sunnah, tidak diwajibkan. Dah, asal yang nyembelih orang muslim halal kita konsumsi. Asal yang nyembelih orang muslim. Itu ya. Kan ada hadis baginda Rasulullah, hadis ahad gitu. Dabihatul muslim halalun, ya, yadkurul basmalah amla yadkurus basmalah. Jadi gitu hadisnya. Sembelihan seorang muslim halal, baik dia baca basmalah maupun tidak. Itu hadisnya. Cuman ada satu pendapat yang dianut oleh Imam Hanafi, itu ya. Imam Hanafi ini mewajibkan baca basmalah. Beliau merujuk ke dalam mengikuti ayat di dalam surah Al-An'am kalau nggak salah itu ya. Jadi wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisqa. Itu
bunyinya. Kalau nggak salah ayat 121. Jadi janganlah engkau makan perkara yang tidak menyebut nama Allah. Gitu. Jadi janganlah engkau makan sesuatu yang tidak menyebut nama Allah. Kalau sembelihan tidak menyebut nama Allah itu berarti haram. Itu Imam Hanafi. Namun beliau tidak mau mentashih dengan hadis ahad tadi gitu. Ini sama sekali tidak berlawanan dengan hadis ahad. Hadis ahad membolehkan kok, jelas-jelas membolehkan tanpa basmalah, halal ya. Nah, maka larangan ini bukan berarti haram, tapi anjuran agar keberkahan itu kita dapat. Maka semua ketika makan atau ketika apa aja sebutlah nama Allah agar sesuatu itu bisa menjadi berkah. Itu ya. Gitu. Ini berbicara sahnya. Kita kalau berbicara halal atau tidaknya halal tanpa menyebut nama Allah tetap halal. Asal yang menyembelih orang muslim. Itu intinya itu ya. Jadi pokoknya orang muslim menyembelih udah berarti sembelihan itu sudah halal, boleh dikonsumsi. Nah, kalau berbicara masalah keberkahan, nah ini udah lain. Sudah lain karena di dalam hadis baginda Rasulullah ya, sesuatu yang tidak diawali dengan basmalah maka dia tertolak. Maksudnya ya percuma, nggak dapat apa, nggak ada keberkahan, dapat kenyang doang. Kita makan nggak basmalah, nggak dosa, tapi kan nggak dapat berkah, nggak dapat pahala, dapatnya kenyang doang. Sayang dong kalau nggak pakai basmalah. Bahkan wudhu pun niat nggak pakai basmalah nggak apa-apa. Ya itu cuman sunnah, tapi wudhunya nggak akan mencapai kesempurnaan karena tidak diawali dengan basmalah. Pokoknya semua apapun kalau tidak diawali dengan basmalah, minimal keberkahan itu tidak ada, ya, atau minimal pahala dari Allah tidak kayak dapatkan. Walaupun itu hukumnya dalam fikihnya itu sah, boleh dilakukan. Ya, tapi kan sayang, ya, kita minimal baca Bismillah, walaupun nggak lengkap Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah dengan menyebut nama Allah apapun. Hal sekecil apapun kebaikan awalilah dengan malah akan menjadi berkah dan menjadi ibadah. Itu intinya ya. Jadi sekali lagi ketika kalau memang penyembelihan itu tanpa basmalah maka hukumnya sah dan halal kita konsumsi asal yang menyembelih adalah orang muslim ya. Baik, nah selanjutnya wa yajuzul asdiyadu bikulli jariyatin muallamatin minas siba'. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ini masalah buruan, binatang buruan ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan silakan. Ya, Rahman. Siapa ini? Ayo. Hah? Tangan kiri. Tangan kiri mah nggak apa-apa, itu bagian adab itu ya. Karena kan menyembelih ini sebuah ibadah kebaikan, maka ya dengan tangan yang baik. Tapi kalau memang dia kekuatannya di kiri ya gimana? Itu kan beda. Ya masalahnya kan Allah kasih kekuatan di kiri, dia kalau kanan nggak kuat, takutnya ada apa-apa maka di kiri dia kekuatannya. Ya itu sah saja, nggak apa-apa. Cuma memang terlihat nggak enak. Terlihat itu nggak enak. Kalau ada yang lain ya yang lain aja daripada timbul fitnah gitu loh. Orang itu kalau sadar, walaupun dia itu benar akan merendah. Itu. Saya menyembelih tangan kiri, ini nggak dihukumi fikihnya sah, nggak harus tangan kanan kok. Ya, kan baiknya aja. Cuman saya kekuatannya di kiri, umpamanya begitu. Nah kalau saya melakukan, mesti nanti ada fitnah. Menyembelih tangan kiri. Nah fitnahnya itulah yang harus diperhatikan. Orang kalau bijak itu begitu.
Jadi ciri waliullah itu khilmun. Bukan ilmun tapi khilmun. Khilmun itu bijak dalam melangkah, bijak dalam berbicara. Gimana langkahnya, perilakunya, ucapannya itu nggak menimbulkan fitnah. Itu ciri waliullah. Ya. Walaupun walaupun di dalam syariat itu dibenarkan. Ya. Itu nggak dilakukan karena apa? Karena akan timbul fitnah. Ya kayak tadi nyembelih tangan kiri, walaupun itu dibenarkan, nggak apa-apa, disahkan gitu loh. Tapi nanti ada fitnah. Maka sesuatu kebaikan itu, Pak, sesuatu apapun kebaikan kalau kita lakukan kok sekiranya ada fitnah, pikir-pikirlah dulu. Karena kalau udah fitnah ini kemana-mana. Maaf contoh di dalam kurban, hewan kurbannya ada yang mengadakan, udah deket masjid ada yang mengadakan di deket masjid ngadain kurban. Itu kan seakan-akan di benak pikiran masyarakat, oh ini nyaingin, ini bikin sendiri, oh ini nggak rukun, oh ini fitnah. Pasti pembicara itu akan kemana-mana. Nah itulah nanti akan bertanggung jawab kita itu. Berbeda kalau niatnya apa. Ini wallahu alam, kalau niatnya apa berbeda. Ini tergantung niat. Tapi kalau memang niatnya ingin bikin sendiri, apalagi sampai niat menyaingi, ya nggak mau nyatu yang ada di masjid, nah ini berbahaya. Kalau yang niatnya benar ya nggak apa-apa, itu tergantung niat. Tapi walaupun dia benar kan nggak apa-apa, mau nyembelih di mana aja nggak apa-apa. Tapi fitnahnya ini ada nggak, gitu loh. Ya, jadi sebuah kebaikan itu walaupun dibenarkan oleh syariat, kalau memang itu menimbulkan fitnah, ya tahan dulu lah, baiknya jangan. Kalau memang harus ya nggak apa-apa. Kalau memang wah ini kudu dilakukan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa kita tinggalkan, ya kita tinggalkan. Karena nanti takut ada omongan yang tidak begitu. Ini sama kali penyembelih ya tangan kiri. Menyembelih tangan kiri itu diperbolehkan. Ya nggak apa-apa, tangan kiri sebagian adab aja, sebagian etika dalam menyembelih ya tangan kanan. Nah kalau dia tanya tangan kanan saya nggak kuat, tangan kanan kekuatan saya ada di kiri, maka saya harus nyembelih tangan kiri. Maka kalau udah begitu harus sadar, jangan saya lah nyembelih walaupun saya bisa dengan tangan kiri, jangan saya lah, yang lain aja. Takut ada fitnah. Dia mentang-mentang udah pengen nyoba, nanti pasti kok tangan kiri ya. Ya kalau yang paham, kalau yang nggak paham, nggak sopan banget nyembelih tangan kiri. Yang ngece banget ya, itu kan ada omong-omongan kayak gitu, itu yang kita harus hindari, begitu ya. Nah orang yang bijaksana pasti walaupun dia mampu dan bisa melakukan dengan tangan kiri dan diperbolehkan dalam fikihnya, ya dia akan tinggalkan demi meninggalkan fitnah-fitnah yang ada. Itu fitnah-fitnah yang akan timbul. Itu baik. Pak Rahmat silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Baik, yang pertama tadi apa, Pak Rahmat? Orang murtad. Orang murtad kan udah dijelaskan tadi yang sebelumnya kan ada ya. Orang Islam, jadi orang Islam, orang Muslim, kemudian kafir. Kita kasih waktu 3 hari. Kalau dia nggak mau bersyahadat, maka dalam hukum fikihnya ini halal darahnya. Itu bagi yang murtad. Aslinya Muslim. Dia murtad, kita nasihatin, ya tobatlah, segera bersyahadat, ya kan, segera bersyahadat. Tapi kalau murtadnya, ya, segera bersyahadat. Kalau enggak, ya itu darahnya berani halal. Sama kayak orang murtad gara-gara apa? Gara-gara ninggal sholat, ya kan?
sholat, dia nggak sholat, dikatakan kamu kenapa nggak sholat? Nah, sholat nggak penting, berarti kan dia murtad. Sholat nggak penting, berarti udah murtad. Sholat nggak wajib, dia murtad. Ya, kita ingetin, nggak mau bertobat sampai 3 hari, halal darahnya. Itu secara fikih. Cuman kan hukum ini nggak berlaku di sini ya, karena di ini nggak berlaku hukum Islam. Jadi ya nggak bisa. Ya udahlah, biar dia hukum apa hubungannya dengan Allah. Nah, kalau udah apa ya? Setelah dia murtad Islam, murtad lagi Islam lagi. Oh, itu azabnya sangat, itu udah mempermainkan agama. Ya, Allah pasti akan kasih hukuman yang setimpal. Ya karena hukumannya gitu kan. Kalau di dalam Al-Nisa itu kan innalladzina kafaru summa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Dia iman, kafir, iman, kufur, iman, kufur. Nah, itu berbahaya itu. Maka diancam dengan azab Allah yang sangat pedih. Tugas kita mengingatkan aja, nggak usah paksa. Udah, kalau memang Islam ya udah pegang Islam. Kekuat apa? Jangan pindah-pindah. Seakan-akan kayak ya kalau memang kafir, dia udah murtad atau udah kufur, ya udah itu kan hak. Saya nggak bisa maksa begitu. Terserah apa yang kamu yakinin. Daripada kamu pindah-pindah nanti kayak pelin-pelan, ya. Nggak jelas itu namanya, seakan-akan mempermainkan agama kamu, hukumannya lebih berat begitu ya. Itu pokoknya kalau memang dengan sengaja ya namanya kan hidayah ya. Kadang-kadang sekarang dikasih hidayah, kemudian Allah cabut hidayahnya, kafir, kasih hidayah lagi muslim, kan bisa aja Allah seperti itu. Allah a'lam bishawab. Yang jelas jangan ada niat untuk mempermainkan agama. Kalau ada niat untuk mempermainkan agama, hukuman Allah akan menanti yang begitu dahsyat, begitu pedih, begitu sakit karena sudah mempermainkan agama. Begitu. Baik, sekarang untuk sembelihannya. Sembelihannya gini, kalau kita nyembelih hewan kurban disembelih satu sembelihan kan nggak boleh setelah pisau goloknya itu udah diangkat maka nggak boleh ditambah lagi. Ya, nggak boleh ditambah lagi. Atau hewan buruan, ya udah biarin sampai mati. Memang terlihat menyiksa gitu. Ya, kalau kembali lagi itu ada yang mengatakan malah itu jadi bangkai nanti, jadi haram kalau ditambah lagi. Ya. Tahu begini, kayak kasus begini ya. Kita pakai senapan binatang buruan, pakai senapan atau pakai panah. Umpamanya burung yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Burung apa ya? Kita senap, bismillah ya, karena kan susah untuk disembelih. Nah, maka kalau memang matinya karena senapan tadi halal. Nah, yang dikhawatirkan ini matinya karena jatuh, ya, karena jatuhnya itulah berarti jadi bangkai dia matinya. Kalau memang matinya ini disebabkan benar-benar karena senapan, itu udah jelas halal. Walaupun kena mana sebagian mananya udah. Tapi kalau matinya karena jatuh, ya untung kalau jatuh masih hidup, sembelih, bagus. Berarti kita udah benar-benar sempurna menyembelihnya itu pakai sembelihan. Ya, kalau kita habis panah kok masih hidup nih. Nah, itu kita tambah beda. Ya, kita jangan biarkan mati, guys. Kita tambahin ya untuk menyempurnakan, karena istilahnya itu udah berbeda kan. Tadi itu dikategorikan dia binatang yang enggak jinak ya, kita pakai senapan atau pakai panah ya. Kemudian kok kita panah kok masih ada nyawanya, maka kita kategorikan dia udah jinak, udah ketangkep nih. Kita pakai cara yang menyembelih dengan hewan yang jinak, pakai leher itu tadi. Itu ya. Memang sering terjadi ya ketika hewan kurban kayak masih hidup lagi. Ya udah, kalau udah tenggorokan besar itu lepas ya, apalagi urat kanan kiri udah lepas, ya udah kan fisik binatang itu berbeda-beda, karena ada yang lama matinya. Ya. Sampai ditambah itu ada sebagian ulama yang mengharamkan, nggak boleh ditambah lagi, nanti jadi bangkai. Biarin aja, insya Allah kehabisan darah juga mati. Memang kesannya masih menyiksa, daripada kita jadi bangkai mending
dibiarkan. Ya, dibiarkan atau kita pegangin, maka ketika udah jangan dilepas dulu, pegangin terus sampai habis darahnya, baru kita lepas, biar gak berdiri binatang itu. Ya, yang sering itu kalau apa ya, itik ya, yang putih itu apa itu? Bebek ya, bukan bebek itu kan yang putih itu, intik ya, yang putih, entok, itu sering terbang itu. Ya kan, padahal udah putus tapi terbang, udah biarin mati itu, nggak lama mati tuh, biarin aja mati. Ya memang gimana lagi, wong itu kekuatannya berbeda-beda, tungguin lah mati itu. Jangan terus ditembak terus diapain, malah berbahaya nanti, jadi bangkai nanti. Maka biarin mati itu, tungguin aja. Maka sebaiknya kalau itu entok itu jangan dilepas, pegangin atau masukin karung, udah biar nggak terbang, mati sendiri nanti. Yang penting ini udah pastikan terputus uratnya, tenggorokan utamanya putus, urat kanan kiri itu putus, ya udah insya Allah mati lama-lama. Itu aja. Ya. Baik, ada lagi satu lagi. Kalau nggak ada kita tutup. Baik, Pak Tony, silakan. Salam. Hah? Iya, makanya ayam-ayam yang dijual itu yang nyembelih siapa kan nggak tahu. Nah, pakai apa? Ya jangan pakai mesin. Nah kalau pakai mesin kan harus ini. Nah itu makanya itu sebuah masalah ya untuk zaman sekarang. Kalau memang banyak ya, pakai tangan dia capek juga umumnya gitu. Ya, maka kalau dalam fikihnya sih ketika pakai alat-alat seperti itu kan berarti kan terkategorikan hewan-hewan jinak kan seperti itu. Ya harus dipotong dengan cara normal, contoh dipakai manual lah istilahnya. Dan yang menyembelih itu muslim, itu loh. Nah kalau yang kayak ayam-ayam yang punyanya orang non muslim atau punya itu nyembelihnya siapa? Walaupun itu pakai mesin, tapi dia kan bukan muslim. Itu loh yang kita khawatirkan. Makanya kita kalau makan itu ya carilah ikan aja lah, aman, nggak pakai sembelihan. Ya, nah kalau kita khawatir, tapi kalau kita yakin ini yang nyembelih orang muslim, walaupun ini restoran orang Cina, tapi yang nyembelih muslim, yakin aja begitu. Nggak apa-apa, terserah keyakinan kita. Maka memang ada ulama yang nggak mau makan ayam di tempat umum itu nggak mau, di warung-warung umum nggak mau, karena takut penyembelihannya nggak sah. Nggak syar'i penyembelihannya gitu loh, takut itu, maka dia pilih ikan. Ya, ikan aman, ikan nggak pakai nyembelih, bangkainya aja halal kalau ikan, itu loh. Ya, yang jelas ya kita susah untuk memastikan ini sembelihnya benar syar'i atau benar halal atau haram, itu susah. Ya udah kalau memang kita mau makan ya bismillah lah. Kalau memang ini nggak halal, muntahkan ya Allah, umpamanya gitu, doa lah. Kita udah maksimal. Ya, kita pingin ayam, nggak mau ikan, umpamanya pinginnya ayam, tapi saya ragu. Nah kalau hidup dengan keraguan nanti yang repot kita sendiri malahan. Hidup itu dengan keyakinan, asal betul-betul kita tidak tahu, yakin aja dah. Gitu. Yakin ini sembelihnya halal, makan. Bismillah. Kalau kita ragu terus, malah yang susah kita. Ya, insya Allah Allah Maha Tahu. Ya, Allah Maha Tahu akan ketidakmampuan kita itu. Ya, kita nggak harus menelusuri ini halal apa haram, ya nggak usah. Ya, nggak usah gitu. Yang penting udah yakin ini ayam halal, udah disembelih, yakin menyembelihannya secara syar'i dan yang menyembelih orang muslim, udah halal, itu aja. Ya, nggak usah aneh-aneh. Dah, kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin amin.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بصلغة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة اللهم اجعلنا يا الله آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.